Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Baik, hari ini Pak Jojo akan menemani kalian dalam melanjutkan belajarnya. Kali ini kita akan mempelajari tema 6 dengan judul energi dan perubahannya untuk subtema 1 dan subtema 2 untuk muatan pelajaran PPKN ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan belajar kita ini nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita langsung menuju pada kompetensi dasar dari apa yang akan kita bahas nanti. Bahwa inti dari kompetensi dasar yang akan kita bahas masih mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan tema kita, yaitu tentang energi dan perubahannya. Baik, kita sebagai manusia mempunyai kewajiban dan hak atas sumber-sumber energi sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang diberikan oleh Allah itu di dalamnya kita mempunyai kewajiban dan juga mempunyai hak. Nah, nanti kalian bisa memperhatikan gambar-gambar berikutnya yang berkaitan dengan tema kita, yaitu tentang sumber-sumber energi. Yang pertama, ya, matahari ya, yang merupakan sumber energi terbesar di dunia, itu merupakan sebuah karunia yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di jagat raya ini. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau bumi ini tidak ada matahari. Tentu saja suasananya atau keadaannya akan sangat gelap gulita. Nah, oleh karena itu kewajiban kita yang pertama adalah mensyukurinya. Ya, mensyukurinya bahwa kita diberikan salah satu nikmat yang sangat luar biasa yang berupa matahari. Nah, di samping itu kita juga mempunyai hak atas matahari itu. Haknya apa? Ya, kita berhak untuk menggunakan sinar dan panas dari pancaran matahari itu. Ya, tergantung aktivitas kita kesehariannya apa. Ya, kalau petani ya sangat membutuhkan sinarnya untuk memanaskan atau menjemur padi. Nelayan membutuhkannya untuk menjemur ikan. Kalau ibu-ibu biasanya memanfaatkan sinar dan panas matahari untuk menjemur pakaian. Nah, itu semua adalah hak kita untuk menggunakan sinar matahari sebagaimana mestinya. Kita tidak bisa melarang orang lain untuk menggunakan sinar dan panas matahari itu. Nah, oke. Selanjutnya yang kedua, air. Nah, air ini juga merupakan karunia yang sangat berarti bagi kehidupan makhluk hidup. Maka kewajiban kita yang utama adalah mensyukurinya. Di samping itu, kita juga harus berperan aktif untuk menjaga agar air yang kita gunakan itu selalu dalam keadaan layak. Artinya baik untuk kita pergunakan. Nah, itu adalah hak kita untuk memperoleh air yang layak pakai. Di samping kita juga punya kewajiban untuk menjaga
supaya air yang kita manfaatkan itu selalu dalam keadaan layak untuk digunakan. Ya. Selanjutnya tentang makanan. Makanan sebagai sumber tenaga bagi manusia. Kita harus bersyukur atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang masih kekurangan akan bahan makanan. Maka dari itu, kewajiban kita selain bersyukur adalah selalu berbagi dengan orang-orang atau saudara-saudara kita yang masih kekurangan atau memerlukan bahan makanan. Nah, itu ya, antara lain kewajiban kita. Ya, di samping kita juga mempunyai hak atas makanan itu. Haknya apa? Ya, kita sebagai anggota keluarga berhak mendapatkan makanan yang layak dari orang tua kita. Ketika kita di sekolah, ya kita berhak untuk mendapatkan makan siang bersama. Nah, itu antara lain hak dan kewajiban kita yang berkaitan dengan makanan. Ya, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah udara. Ya, kita tahu ya betapa pentingnya udara bagi kehidupan makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup tidak peduli manusia, tumbuhan atau binatang pasti membutuhkan udara untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, maka dari itu yang paling utama sekali lagi adalah mensyukuri akan nikmat udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban kita yang lain, ya kita harus menjaga supaya kualitas udara yang kita gunakan itu selalu dalam keadaan yang baik, bebas dari kotoran, bebas dari polusi udara. Caranya bagaimana? Nah, itu adalah tugas kita bersama-sama. Oke, begitu anak-anakku sekalian, beberapa materi yang dapat Pak Cucu sampaikan, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Sedangkan untuk sumber-sumber energi yang lain silahkan kalian pelajari sendiri dari buku tematik kalian. Ya, sebagai penutup materi ini, Pak Guru berikan tugas. Nah, ada di akhir, sebutkan cara melestarikan atau menjaga dari sumber-sumber energi yang kita bahas tadi. Nah, dari matahari, air, makanan, udara. Nah, kita mempunyai tugas untuk melestarikannya. Tolong kalian sebutkan masing-masing 5 saja apa tugas kita. Begitu anak-anak semuanya. Kalau sudah selesai, nanti bisa kalian kirimkan ke Bapak Ibu guru kelas kalian masing-masing. Baik anak-anak, demikian sedikit pelajaran pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.